Sebuah kapal yang mengangkut 93 tenaga kerja Indonesia tak berdokumen dari Johor menuju Nongsa, Batam tenggelam pada Rabu pagi. Kapal itu tenggelam sekitar... Kapal angkut saat mencoba mengantarkan 89 pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia lewat jalur laut di perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Hal yang di dalam video ini memang berlaku, memang banyak dekat negara Mas Farhan, Indonesia dengan Malaysia. Apa dia? Itu penyelundupan orang lalu belakang, atau boleh diperkatakan perdagangan manusia. Memang orang-orang yang banyak yang tahu tentang pasal ini, tapi untuk kepentingan pribadi mereka itu tidak menengok undang-undang bahwa pekerjaan ini memang sangat fatal dan sangat merugikan pihak orang lain, seperti para TKI yang nak bekerja ke Malaysia diiming-imingi boleh ikut saya lewat jalur belakang, lewat jalur tikus, cepat, aman, amanah. Memang kalau kalian itu aman dekat laut, itu ombaknya tidak besar, kalian boleh sampai dekat Malaysia. Tapi konsekuensinya ketika kalian sudah sampai di Malaysia, kalian itu menjadi pekerja yang ilegal, tidak mempunyai dokumen yang sah, tidak mempunyai dokumen tempat tinggal lebih masa dekat Malaysia, itu tak ada pas lawatan pun tak ada, para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini konsekuensinya kalian akan diburu polis dan juga immigration. Makanya Mas Farhan selalu menghimbau kepada para sahabat, kalau nak bekerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia, jangan sampai masuk secara ilegal macam tu. Tapi entahlah, ini hanya hanya keuntungan kepribadian orang yang mengerjakan bisnis macam itu, para sahabat dan teman-teman. Kalau dipikir secara detail, memang merugikan pihak orang lain, karena mereka hanya mengambil untung transport saja. Ketika sudah sampai Malaysia, dia sudah angkat tangan. Apa yang berlaku, terserah kau lah, aku cuma mengantar kau datang ke Malaysia macam tu. Banyak sekarang ini para agen-agen yang macam tu dekat Indonesia sudah diburu polis dan juga ditangkap, para sahabat dan teman-teman. Dan semoga sajalah dengan beredarnya video-video yang diambil oleh para oknum-oknum polis dan juga Immigration Indonesia dan menghalau para pekerja-pekerja migran dari Indonesia ini jangan masuk secara ilegal. Semogalah nanti, meskipun tidak semuanya tertutup 100% lah, sekurang-kurangnya bolehlah 80% lah, tak ada pekerja yang datang secara ilegal macam itu, para sahabat dan teman-teman. Dan semoga saja dengan adanya video yang Mas Farhan share dalam video Mas Farhan ini juga menengok, ada sebagian yang nak bekerja ke Malaysia itu menengok, jadi kalau nak lalu belakang itu jadi takut, para sahabat dan teman-teman. Banyak korbannya juga ya kalau sampai menjadi hal yang tidak diinginkan lah kalau ombak besar. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Sebuah kapal yang mengangkut 93 tenaga kerja Indonesia tak berdokumen dari Johor menuju Nongsa, Batam tenggelam pada Rabu pagi. Kapal itu tenggelam sekitar 100 meter dari bibir pantai, diduga karena menabrak karang. 17 penumpang tewas dan 39 ditemukan selamat. Sementara 37 penumpang lain masih dalam pencarian. Menurut salah seorang TKI, selain 93 TKI, ada juga 4 awak kapal saat berangkat. TKI yang selamat sudah didata oleh polisi. Puluhan polisi dari Polsek Nongsa dan Dislapor Air Polda Kepulauan Riau
masih mencari puluhan penumpang lainnya. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Seideli, Johor pukul 3 waktu setempat. Sekitar pukul 5.30, kapal mencapai perairan Nongsa dan para TKI disuruh turun oleh tekong kapal. Mereka menolak turun, tapi tak lama kemudian kapal menabrak sesuatu dan oleng. Ingat, tenggelam lah situ Pak. Tenggelam. Abang berangkat dari mana? Tujuan kemana? Dari Johor ke Johor. Batam, Sekitar jam berapa Bang? pukul 3 malam. Bravo. Pelan. Petugas Polairut Kepolisian menangkap kapal angkut saat mencoba mengantarkan 89 pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia lewat jalur laut di perairan Sei Sarang Olang, Kabupaten Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Para pekerja berasal dari sejumlah daerah mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan daerah Sumatera Utara. Pekerja ilegal ini menyetor uang ke agen penyalur mulai dari 4,5 juta hingga 15 juta rupiah per orang untuk dapat berangkat dan dijanjikan bekerja di Malaysia. Bawa ke Malaysia. Ya, sudah ditemukan nih guys, satu unit bot perahu nelayan nih. Nggak tahu kita, nggak ada lagi awaknya nih. Oh enggak nih, ini baru nih ada atapnya. Ini mungkin perahu kena hantam badai nih guys. Tapi nggak tahu ya, kita nggak nampak lagi, nggak ada lagi. Di posisi baru nih si bot nih. Cuman mungkin dihantam badai nih guys. Kita nggak tahu nih bot dari daerah mana. Tapi yang jelas nih kami temukan di atas pelabuhan Arun nih guys, pelabuhan PAG. Tanpa awak nih ya, awaknya kita tidak temukan. Mudah-mudahan awaknya selamat guys ya. Ini kita nggak tahu kita gimana kendala kejadiannya. Tapi yang jelas ini sepertinya perahunya baru tenggelam nih. Dalam posisi hari-hari ini ya, mungkin karena angin kemarin. Kalau kita tengok posisi botnya. Ada kayu, kita tengok juga kadang ada orangnya kan. Nah ini jarak-jarak 1 mil, sekitar 4 mil dari bibir pantai guys, di atas pelabuhan Arun PAG. Kita Arun gas ya. Jadi kita tidak mau ambil tindakan apa-apa karena posisi pun tidak ada awak di dalamnya. Kita sudah lihat juga kelilingnya, nggak ada satu. Ada. Posisi mesin masih ada di dalam nih guys. Berarti benar nih kejadian mungkin akibat badai kemarin nih. Badai kemarin sore ya, lumayan kencang memang. Oke, sekian informasi hari ini. Pangeran Grey, kami minta tolongnya Pangeran Grey, pulang kami Pangeran Grey, kami nggak sanggup lagi sih Pangeran Grey, tolong kami Pangeran Grey, kami di Myanmar, minta kami tolong Pangeran Grey, tolong Pangeran Grey. Itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya memang miris banget ya. Dari saking susahnya memang cari pekerjaan di negara sendiri, sampai rela datang secara bayar murah,
tak mempunyai dokumen, dia hanya bermodalkan badan dengan kekuatannya sendiri untuk bekerja ke negara jiran. Harap-haraplah dengan adanya pertukaran government atau presiden yang ke Pak Prabowo ini, nanti kedepannya banyak membuka lowongan-lowongan pekerjaan, dan kekayaan di Indonesia itu memang sangat meluah melimpah, tapi hanya sebagian orang saja yang boleh menikmatinya. Andai kata nanti kalau dibangun banyak pabrik-pabrik atau seperti kilang-kilang lah kalau dekat Malaysia, Indonesia itu emasnya dan logamnya, semua batu baranya, semuanya diolah sendiri, tidak dijual kepada orang lain, diolah ke negara lain. Insya Allah nanti peluang pekerjaan dekat negara sendiri juga mencukupi untuk warganya, para sahabat dan teman-teman. Dan itulah kenapa Mas Farhan selalu mengolok-ngolok kepada para sahabat dan saudara, jangan sampai datang secara ilegal ke negara, terutama ke Malaysia, dan bukan negara kalian lah, terutama ke Malaysia. Itu akibatnya para sahabat dan teman-teman. Kalau sudah berlaku kemalangan seperti itu, dipukul ombak, siapa yang tanggung jawab? Awak kabin atau kru yang dalam agent itu sudah pengalaman atau boleh berenang. Kalau kalian itu masih diambang hanya bermodal nekat saja para sahabat dan teman-teman. Kalau yang lain itu ketika jadi sebetulnya boleh berenang, semua itu sudah pengalaman kru. Jadi jangan coba-coba untuk lalu belakang. Mungkin di kasus-kasus tahun ini agak kurang ya. Kalau sebelum tahun yang lalu itu banyak para sahabat dan teman-teman. Dan saking F-nya juga banyak korban anak-anak dipulangkan dari Malaysia, dia tak punya dokumen, dapat jalur belakang. Dan ketika dipukul ombak, macam itu, kasihan banget lah. Jadi buat teman-teman, jangan macam itu. Mas Farhan juga paham kalian mengerjakan seperti itu. Kalian juga demi sesuap nasi, tapi datanglah secara elok-elok macam tu. Jadi kalian kalau nak pulang pun enak juga macam tu, bersahabat. Itu Mas Farhan memang mengucapkan itu memang sangat mudah, tapi kita ini beda-beda takdir lah macam tu. Jadi kalau memang boleh lah, jangan buat macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.